Halo pemirsa, bersama saya Irma dalam Bincang Edukasi. Dalam waktu 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama Ibu Kepala Sekolah SMP THHK Kota Tegal. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak Irma ya. Oke. Sebelumnya bisa perkenalan dulu, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Sri Wahyuningsi, Kepala Sekolah SMP Tunas Hidup Harapan Kita atau SMP THHK Kota Tegal. Hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang pendidikan. Terima kasih. Oke, baik nih Bu. Nah Bu, sebagai Kepala Sekolah di SMP THHK Kota Tegal, boleh nih disebutkan visi dan misinya? Oke, baik. Sekolah SMP Tunas Hidup Harapan Kita yang beralamat di Jalan Gurami nomor 6 merupakan sekolah yang berbasis dengan memiliki karakter dan agama yang berbeda-beda. Kami memiliki agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu. Kemudian dari segi budaya kita pun berbeda-beda. Ada yang mungkin dari suku Batak, kemudian Jawa, Betawi, dan lain sebagainya, serta dengan bahasa yang beragam, yaitu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Jadi kita memiliki visi yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, bermoral, terampil, pluralis, dan nasionalis. Oke, baik. Nah Bu, untuk pendidikan karakternya sendiri itu gimana sih yang ada di SMP THHK Kota Tegal? Oke. SMP THHK memang mungkin baru berdiri tahun 2018. Dan kami merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan pertama di tahun 2020. Kami memiliki komitmen untuk menjadi sekolah yang unggul, kemudian dan berkarakter. Jadi kami memiliki banyak sekali program-program untuk pendidikan karakter karena kami mengimplementasikan kurikulum merdeka yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Begitu. Oke, baik. Nah, untuk pendidikan karakter apa aja nih yang udah diajarkan kepada siswa dan siswi? Baik. Jadi mungkin berawal dari literasi numerasi. Jadi kami 2 tahun berturut-turut nilai literasi dan numerasi kami 100%. Untuk literasinya memang 2 tahun berturut-turut, tetapi untuk yang numerasi tahun kemarin kita 100%, dari 94 menjadi 100%. Nah, kegiatan literasi numerasi ini kita ada 2, yaitu pembiasaan literasi numerasi di awal pembelajaran, yaitu 10 menit, 15 menit sebelum belajar. Kemudian Galaksi. Nah, program Galaksi ini adalah gerakan literasi numerasi keluarga sore hari. Jadi program Galaksi ini kita melibatkan orang tua, Mbak Irma. Berarti gimana tuh metode dan sistemnya? Jadi setiap sore hari kita mewajibkan anak-anak untuk berliterasi numerasi tidak menggunakan gadget. Jadi karena kalau di pembiasaan pagi hari itu anak-anak boleh memilih, bisa menggunakan HP atau langsung memilih bacaan yang ada di pojok kelas. Tetapi kalau di sore hari kami mewajibkan untuk membaca dengan keluarga. Di sore hari itu mungkin 1 jam. Jadi membaca teks bukunya itu persiapan pelajaran untuk esok harinya. Baik. Nah, untuk ada nggak sih Bu program pendidikan karakter yang belum berjalan dengan lancar? Baik. Jadi program literasi numerasi ini bukan salah satu saja. Jadi ada berbagai karakter kami di situ, yaitu peningkatan SDM dari SDM guru dan SDM siswa. Jadi siswa itu kita ada program leadership namanya. Jadi dari leadership ini anak-anak ditempa, kemudian diberi pemahaman tentang bagaimana sih memimpin gitu ya. Memimpin dengan siklus yang kecil. Jadi anak-anak berproses untuk menjadi pemimpin yang baik.
Oke. Jadi di tempat dengan bagaimana sih cara memimpin teman-teman, bagaimana menjadi contoh teman-teman yang lain. Oke. Nah, itu salah satu. Untuk peningkatan SDM dari guru, kami karena banyak sekali kegiatannya, itu ada IHT guru, kemudian ada PMO, ada lokakarya dan sebagainya, dan itu menjadi kami untuk terus meningkatkan karakter kami. Jadi kemudian ada beberapa hal yang lain mungkin pendidikan karakter kami, yaitu terkait dengan pembiasaan untuk keragaman budaya. Jadi Oke, itu gimana Bu? kita semua agama kita rayakan bersama. Oke. Jadi melalui mungkin dari Imlek ya, dari Konghucu itu kita ada tipai. Tipai itu sesajian untuk orang tua untuk memberikan teh ya. Jadi itu sebuah penghormatan untuk anak-anak, di mana anak-anak itu harus menghormati orang tua. Itu salah satunya. Kemudian baik. hari Natal juga kita bisa merayakan bersama anak-anak, tukar kado gitu ya. Kemudian untuk Idul Fitri kita itu biasanya sebelumnya membagikan bingkisan ya. Jadi kayak sembako semacam seperti beras yang 2,5 kilo itu kita rutin. Jadi kita bagikan ke lingkungan sekitar di sekolah SMP THK, itu kita bagikan bersama anak-anak. Kemudian yang agama-agama lain juga kita rayakan bersama-sama. Berarti semuanya dirayakan. Betul, ya? ada pentas seninya, ada nyanyi-nyanyiannya begitu. Oke, baik. Nah Bu, terkait dengan program P5, kan di SMP THHK Kota Tegal itu memilih minyak jelantah sebagai tema P5-nya. Itu bisa dijelaskan Bu, alasan apa yang membuat Ibu memilih minyak jelantah sebagai tema P5? Oke, baik. Ini saya bawa sampelnya ya. Oke. Ini hasil dari P5-nya ya Bu? Betul sekali. Jadi Oke. ini adalah lilin aromaterapi. Kemudian ini adalah sabun karakter ya. Jadi karena ini ada karakter beruang. Nah, ini hasil dari project P5-nya anak-anak. Oke. Nah, kenapa kami memilih ini dengan tema berrekayasa dan berteknologi. Jadi anak-anak itu diharapkan untuk peduli lingkungan. Karena sekarang itu minyak jelantah, jika biasanya ibu-ibu ya, Iya, ibu-ibu nih. kalau masak nih setelah selesai mereka membuang begitu saja, mungkin di saluran air atau dibuang sembarangan. Nah, itu sebenarnya untuk bisa merusak lingkungan. Betul. Dampak negatifnya nanti mungkin bukan dampak pendek ya, dampak panjangnya mungkin akan lebih besar dampak negatifnya. Jadi kami ini adalah kerjasama dengan mapel berbagai macam. Jadi mapel dari IPS, kemudian IPA, PPKN. Nah, ini kita berkolaborasi dari mapel-mapel tersebut. Kita ambil sampel ini supaya anak-anak itu bisa dari prosesnya mereka bisa mengetahui, oh ternyata minyak jelantah itu bisa loh dibikin sesuatu yang lebih berguna. Oke, dari minyak jelantah bisa kita manfaatin gitu ya? Betul sekali. Jadi dan ini sebenarnya mudah sekali untuk anak-anak membuat, namun hasilnya sangat spektakuler ya. Dari minyak jelantah bisa menjadi lilin aromaterapi Dan sabun dan karakter sabun. ya. Oke. Dan bahan-bahannya juga tidak terlalu berat ya, Rumit tidak ya? ya. Oke. Bisa disebutkan Bu mungkin bahan-bahannya? Iya, mungkin bahan-bahannya itu kita ada arang. Arang itu gunanya untuk menyaring minyak jelantah ya. Oke. Jadi minyak jelantah ini kan biasanya ada bahan-bahan yang mungkin masih berbau atau agak hitam gitu ya. Nah, arang ini untuk menyaring baunya, kemudian agak kehitamannya itu disaring oleh arang. Oke. Gitu. Jadi kemudian minyaknya dipanaskan, kemudian kita masukkan bahan untuk pembuatan lilin. Oke. Kemudian dicampur dengan mungkin pewangi ya, pewangi essence, atau dengan pewarna seperti pewarna makanan atau mungkin pewarna-pewarna yang lain yang tentunya lebih aman. Nah, dari situ kita campur, kemudian kita cetak di pencetak yang berkarakter. Jadi ada beruang, kemudian ini ada dinosaurus. Ya, ini kita
kita buat itu supaya anak-anak juga lebih hasilnya tuh lebih menarik. Oke, Mungkin baik. itu. Nah, untuk tempat prakteknya sendiri itu ada di mana, Bu? Oke. Jadi karena kami memiliki fasilitas ada lab komputer, perpustakaan dan lab IPA. Nah, anak-anak di situ membuat dengan bapak guru yang pembimbingnya itu di lab IPA. Kemudian setelah pencetakan dan lain-lain, mereka berada di outdoor, di lobby, begitu. Jadi anak-anak kita biasa memfasilitasi anak-anak supaya kegiatan yang dilakukan anak-anak itu terfasilitasi. Oke, baik. Nah, Bu, ini kan udah ada nih hasilnya lilin sama sabun karakter. Itu biasanya setelah udah jadi, itu produknya mau dijual atau di apa gitu? Oke, baik. Kebetulan kemarin kami ada pameran hasil dari proyeknya, yaitu dari lilin, sabun, serta ekoprint. Oke, Nah, itu ini dari hasil karya Ekoprint. siswa mungkin? Betul, ini karya Oke. siswa. Dan kemarin kita undang orang tua untuk melihat anak-anak memamerkan ini. Jadi hasil ini ada beberapa orang tua yang membeli. Oke, Nah, baik. kemudian kemarin itu ada festival di Solo, festival puncak pendidikan. Itu barang-barang kami atau hasil karya anak kami itu dipamerkan di sana. Oke. Iya. Oh ya, maaf, salah satu yang tadi ya. Untuk yang tadi literasi numerasi yang galaksi itu, gerakan literasi keluarga sore hari. Nah, ini adalah hasil karya anak juga. Oke. Itu Jadi- berarti dari karya anak ya, Bu? Betul, ini kumpulan cerita-cerita anak. Jadi kami bukukan, kami bekerja sama dengan penerbit dan lain-lain. Gitu. Oke, itu udah baru buku pertama ini atau mungkin ada lagi, Bu? Iya, jadi kita hampir 2 tahun sekali ya menerbitkan buku, karena memang prosesnya agak lumayan. Jadi Oke. ada proses awal bagaimana kita sosialisasi, kita juga mengundang untuk karya seni, seniman yang memang di bidang ini. Jadi kita mengundang, kita sosialisasi bagaimana cara menulis karya yang baik. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi beberapa obrolan seru terkait dengan pendidikan karakter dan program P5 di SMP THHK Kota Tegal. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang SMP THHK Kota Tegal. Dan tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Irma dalam Bincang Edukasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP THHK Kota Tegal. Bersama narasumber kita yaitu Ibu Ketua PPDB SMP THHK Kota Tegal. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, Kak. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, baik ya. Dan sebelumnya bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan saya Ibu Moris. Saya mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling di SMP THK, dan kebetulan saya juga mengurusi masalah PPDB di SMP THK. Oke, baik. Ini aku tanya tentang ekstrakurikuler nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Nah, kira-kira di SMP THHK Kota Tegal itu ada ekstrakurikuler apa aja, Bu? Oke, saya jelaskan ekstrakurikuler di SMP THK sendiri itu banyak jenisnya. Oke. Jadi ada ekstrakurikuler yang wajib, itu ada pramuka dan PMR. Kemudian ada ekstrakurikuler yang wajib pilihan. Jadi anak-anak itu bisa memilih ekstrakurikuler seni, olahraga, kemudian ada life skill. Nah, yang wajib pilihan itu olahraga anak-anak ada futsal, ada badminton, kemudian ada renang, ada basket juga, karena kami punya klub Setia Dharma. Oke. Jadi anak-anak terfasilitasi untuk bisa berolahraga melalui klub Setia Dharma. Baik. Untuk seni sendiri itu anak-anak ada ekstrakurikuler paduan suara, kemudian ada gitar kelas, kemudian ada seni tari. Nah, untuk life skillnya sendiri itu anak-anak ada cooking class. Oke. Oke, ada cooking class, itu salah satu ekstrakurikuler yang
ada di THK, cooking class. Selain itu ada jurnalistik atau grafis. Oke. Nah, selain itu juga ada leadership. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Ibu Kepala Sekolah, program unggulan kami itu ada di ekstrakurikuler leadership juga. Jadi anak-anak difasilitasi untuk bisa menjadi calon-calon pemimpin yang hebat seperti itu. Oke, baik. Nah Bu, ini kan banyak banget nih eskulnya. Kira-kira untuk pelaksanaan eskulnya sendiri itu di hari apa Bu? Oke, untuk ekskulnya sendiri itu kami pelaksanaannya setelah pulang sekolah. Oke. Ada jadwalnya sendiri. Jadi untuk di hari Senin itu biasanya kami ada gitar kelas dan seni tari. Oke. Untuk hari Selasa sendiri itu ada PMR dan leadership. Kemudian untuk hari Rabu itu ada gitar kelas juga yang berbeda level dan paduan suara. Untuk hari Kamis itu ada grafis atau jurnalistik dan cooking class. Oke, Dan baik. kemudian di hari Jumat itu kami ada pramuka. Untuk ekstrakurikuler yang seperti olahraga itu kami laksanakan di luar jam sekolah. Oke. Seperti Berarti itu. ngambil mungkin hari libur ya? Iya betul. Ada di hari biasa juga. Itu Oke. tergantung dari jadwal klubnya sendiri. Seperti Oke. itu. Nah itu untuk pelatih eskulnya sendiri itu dari mana Bu? Pelatih ekskulnya sendiri kami ada yang dari luar, itu yang untuk klub olahraga itu kami ada tenaga ahli dari luar. Kemudian untuk ekstrakurikuler yang lain itu kami Bapak Ibu guru sendiri yang menghandle dari seperti Bapak Ibu itu. sendiri ya? Kebetulan Oke, baik. saya cooking class. Udah praktek apa aja nih Bu? Untuk cooking class sendiri itu anak-anak pernah membuat ini nugget dari ampas susu kedelai. Oh itu baru denger nih saya. Boleh nanti dicoba. Oke, Ya baik. kalau misalnya mau mencoba produk kami ya bisa datang ke SMP THK seperti itu. Oke baik. Nah Bu, untuk prestasinya sendiri itu udah ada prestasi apa aja sih? Oke, untuk prestasi sendiri itu kami dari siswa dan juga Bapak Ibu guru. Oke. Untuk siswa sendiri itu banyak sekali meraih prestasi ya. Untuk tahun 2024 sendiri kemarin itu anak-anak meraih juara Olimpiade. Jadi kami suka mengikuti lomba yang online di luar tingkat nasional seperti itu. Jadi kami sering mengikuti lomba POSI, Pusat Olimpiade Sains Nasional seperti itu. Kemarin juga anak-anak baru meraih juara 1 spelling bee yang diadakan oleh IF. Kemudian ada juara e-sport di open house salah satu sekolah. Kemudian ada juara 1 dan 2 lomba matematika. Untuk yang Olimpiade itu sangat beragam sekali. Kami banyak meraih ada perunggu, emas, perak. Nah itu di bidang IPA, IPS dan bahasa Inggris. Kemudian ada juga matematika. Nah itu salah satu program unggulan kami juga, output atau luaran dari kelas PC. Jadi di sekolah kami itu punya kelas PC. Kelas PC itu apa? Jadi kelas preferred class. Oke, itu gimana Bu? Oke, preferred class itu biasanya kami adakan di hari Kamis. Nah, jadi anak-anak ini memang dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade. Jadi anak-anak memang ada seleksinya, ada pretestnya terlebih dahulu. Oke, berarti nggak asal bisa masuk ya? Ya betul, Oke. mereka ada pretestnya terlebih dahulu supaya kita tahu bagaimana kemampuan anak ini, supaya kami bisa memetakan entah Oke, itu di matematika, bidang IPA, IPS maupun di bidang bahasa Inggris. Jadi kami ada 4 bidang ya, jadi ada bahasa Inggris, matematika, IPA, IPA dan IPS. iya dan IPS. Oke, nah itu kan tadi untuk prestasi siswa. Kalau prestasi gurunya sendiri? Oke, untuk prestasi gurunya sendiri, kebetulan Ibu Kepala Sekolah juga juara 3 ya kalau nggak salah, itu sebagai Kepala Sekolah berprestasi tahun 2022. Kemudian ada beberapa guru yang meraih Olimpiade Guru Nasional di tingkat kota. Waktu itu ada juara 1 bidang matematika, kemudian juara 2 bidang bahasa Inggris,
Kemudian yang terbaru kemarin kami meraih juara 1 OGN tingkat Kota Tegal untuk Oke. bidang bahasa Inggris. Oke, baik. Nah, Bu, untuk perkembangan siswa dari tahun ke tahun sendiri itu meningkat berapa persen? Oke, untuk berapa persennya saya tidak bisa gambarkan secara Oke. signifikan, namun dari tahun ke tahun itu banyak sekali perubahan, dan tentunya setiap tahun itu di sekolah kami, setiap angkatan ya, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Jadi misalnya di tahun ini kami banyak lebih ke akademis untuk olimpiade, karena kami juga melihat potensi anak. Jadi kita juga memetakan potensi anak berdasarkan kemampuan anak tersebut gitu ya. Jadi berbeda-beda. Misalnya di tahun sebelumnya itu anak-anak lebih banyak berprestasi di bidang musik. Kemudian untuk di tahun ini memang kami banyak di bidang-bidang yang olimpiade. Nah, itu kami memang melihat dari potensi anak. Jadi perkembangannya dari jumlahnya memang kami tidak begitu banyak. Namun di THK ini kami sangat memfasilitasi anak-anak untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya, potensinya melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Oke. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan tentang akademik itu melalui kelas PC ataupun prestasi-prestasi yang lain, bisa ikut lomba akademik yang lain. Kemudian kalau yang non-akademik kami kembangkan potensi anak melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan yang lain. Seperti baik. itu. Nah, untuk sistem PPDB-nya sendiri itu gimana, Bu? Oke, untuk sistem PPDB tahun ini itu kami sudah masuk ke gelombang 2. Oke. Oke, gelombang 2 ini sudah dimulai dan berakhir pada 30 Desember. Oke. Kemudian untuk sistemnya sendiri terbagi menjadi 2, itu untuk online dan offline. Untuk online mungkin para pemirsa bisa melalui link yaitu s.id/smpthhk 2526. Oke, baik. Itu untuk yang online. Online. Untuk yang offline, untuk offline itu bisa datang langsung ke sekolah kami, sekolah THK di Jalan Gurami nomor 6. Itu lokasinya sebelah persis Klenteng Tek Hekyong. Oke. Berarti patokannya ya, Bu? Iya, betul. Patokannya itu jadi bisa datang langsung ke lokasi SMP kami di jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 7 sampai pukul 15. Oke, baik. Nah, Bu, mungkin dari Ibu ada nih pesan buat calon peserta didik yang mau daftar di SMP THHK Kota Tegal. Oke, pesan untuk anak-anak yang ingin daftar di THK, silakan, siapapun kami sangat terbuka, apapun latar belakangnya, apapun bagaimana kalian kondisinya, kami sangat menerima. Kemudian pesannya yang penting anak-anak mau berproses bersama kami. Oke. Terus kami sangat memfasilitasi calon peserta didik maupun peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi baik akademik maupun non akademik. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi beberapa obrolan seru tentang ekstrakurikuler dan prestasi yang ada di SMP THHK Kota Tegal. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama anak-anak OSIS SMP THHK Kota Tegal. Dan tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Irma dalam Bincang Edukasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama pengurus OSIS di SMP THHK Kota Tegal. Baik, selamat siang. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, baik. Sebelumnya bisa perkenalan dulu. Jadi selamat pagi semuanya. Hari ini izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri dengan 3 bahasa. Perkenalkan, nama saya Clara Yadi Zairena Sipayung. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP THK periode 2024-2025. Good morning, everyone. Let me introduce myself. So,
My name is Rahel Angelia, dan di sini saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2024 dan 2025. 大家早上好，我叫 Charis Gisel Lufiani, saya menjabat sebagai Bendahara OSIS 2024-2025. Oke, baik. Ini kalian semua ini kelas berapa nih? Kita semua kelas 9. Oke, kelas 9 semua. Berarti di sini ada Clara, Rahel, sama Charis. Oke, baik. Nah, ketertarikan apa sih yang membuat kalian ini bisa masuk ke organisasi OSIS? Saya tertarik masuk OSIS karena saya mau mencoba pengalaman baru Oke. dan saya juga mau terlibat dalam kegiatan sekolah. Oke, nih kalau Rahel, ketertarikan yang bikin kamu tertarik buat masuk organisasi OSIS itu apa? Kalau saya sih juga sama, itu untuk melatih jiwa kepemimpinan dan Oke. menambah pengalaman. Oke, kalau Charis sendiri? Mungkin kalau saya dari awal melihat kakak saya juga terlibat dalam OSIS, mungkin saya juga tertarik gara-gara di situ, dan saya Oke. juga ingin memiliki pengalaman untuk di depannya. Oke, ini kalian gabung ke organisasi OSIS itu dari kelas berapa? Saya bergabung di OSIS sudah sejak kelas 8 semester awal. hingga Oke, sekarang. mungkin di awalnya pernah menjabat sebagai apa gitu kan? Ini sekarang kamu ketua kan? Oke, di sebelum ketua kamu pernah menjabat sebagai apa nih? Tahun lalu saya menjabat di seksi bidang kewirausahaan. Oke, baik. Kalau Rahel? Kalau saya kebetulan baru menjabat OSIS dari akhir kelas 8, jadi semester 2. Oke. Saya baru gabung OSIS. Sebelum menjadi wakil OSIS kamu mungkin pernah menjabat sebagai apa? Jadi ketika saya menjabat OSIS itu kebetulan saya langsung jadi wakil ketua OSIS. Oke, keren. Nah, kalau cari sendiri nih? Saya juga dari awal kelas 8. Oke. Jadi dari awal kelas 8 saya sudah mengikuti organisasi OSIS. Oke, awalnya itu masuk ke bidang mana nih? Awalnya saya wakil ketua OSIS, untuk sekarang Oke. saya jadi bendahara OSIS. Oke, baik. Nah, ini kan mumpung ada ketuanya nih, boleh dong kakak tanya visi misi OSIS yang ada di SMP THHK Kota Tegal. Ya, boleh saya menjawab ya Kak? Oke, boleh. Jadi visi kita yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang inovatif, berintegritas, serta dapat menjadi teladan bagi pengembangan potensi diri dan kepemimpinan. Jadi Oke. visi itu kira-kira visi kami. Oke, untuk misinya sendiri? Untuk misinya kami ingin menjadi wadah bagi penyampaian ide, saran, dan aspirasi, dan kami juga ingin menanamkan nilai-nilai integritas. Oke, baik. Nah, ini di OSIS di SMP THHK Kota Tegal itu ada bidang apa aja sih? Jadi kebetulan di kami itu ada 4 bidang. Oke. Yang pertama itu ada bidang kewarganegaraan. Oke, bisa ditunjukkan ke kamera? Ya. Ini yang pertama ada bidang kewarganegaraan, yang kedua bidang keagamaan, ketiga bidang kewirausahaan, dan yang terakhir kesenian dan olahraga. Oke, bisa nih dijelaskan proker di setiap bidang? Ya baik. Jadi dari kewarganegaraan dulu ya. Mungkin dari kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membina jiwa kepemimpinan para siswa. Oke. Mereka juga yang menjadi penanggung jawab di salah satu ekstrakurikuler kita, yaitu leadership. Mereka juga yang bertanggung jawab atas perayaan hari kebangsaan seperti mungkin Oke. Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan, mereka yang bertanggung jawab. Oke, baik. Dan mereka itu yang membina para petugas upacara. Oke. Selanjutnya keagamaan. Jadi untuk bidang keagamaan, kami rutin melakukan aktivitas kerohanian. Setiap agama akan berkumpul di ruangan yang berbeda-beda Oke. untuk melakukan aktivitas rohani sesuai agamanya masing-masing. Lalu ada perayaan keagamaan, kami selalu merayakan setiap perayaan besar hari agama seperti hari Natal. OSIS dilibatkan dan juga terlibat dalam perayaan Natal dan perayaan agama lainnya seperti Oke. Imlek, Idul Fitri, dan Waisak. Oke, baik. Lalu ada juga bakti sosial masyarakat. Biasanya kami lakukan saat perayaan Hari Waisak. Kami akan membagikan voucher kepada warga sekitar untuk mendatang ke lingkungan sekolah untuk mengambil sembako. Oke, baik. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu bidang kewirausahaan. Jadi bidang ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan siswa dengan melalui adanya Kopsis atau koperasi siswa. Oke. Nah, jadi biasanya di Kopsis ini yang bertugas menjaga atau melayani customer itu juga siswanya. Jadi dari siswa untuk siswa.
Oke, Jadi baik. biasanya kita ganti-gantian gitu jadwalnya. Oh, di menjadi rolling OSIS. gitu ya? Oke, baik. Nah, Selanjutnya yang terakhir itu ada kesenian dan olahraga. Nah, Oke. jadi di sini itu biasanya mereka yang bertugas untuk mengurus hari THK sehat Oke. dan juga pekan kreativitas siswa. oke, baik. Itu ada nggak sih proker yang belum berjalan secara maksimal? Jadi baik untuk proker yang udah berjalan itu seperti hari THK sehat itu Oke. sudah berjalan. Dan untuk yang belum berjalan itu pekan kreativitas siswa ya atau PKS. Ya, kami merencanakan Oke. kegiatan PKS tersebut di semester 2 atau tahun depan. Oke, baik. Berarti akan dijalankan secara Iya. maksimal di semester depan ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini kan kalian pengurus OSIS semua nih. Untuk sesi wawancara anggota OSIS itu gimana sih? Untuk wawancara atau seleksi masuk OSIS, biasanya kami membagikan formulir kepada seluruh siswa dan Oke. mereka akan daya minat mereka masuk OSIS itu apa. Setelah dikumpulkan formulirnya, kami akan mewawancara satu persatu secara tertutup. Face to face. Ya, gitu. Oke. Lalu kami akan bertanya apa yang mereka tahu tentang OSIS dan apa yang membuat mereka tertarik menjadi OSIS. Lalu kami Oke. juga akan memberikan contoh kasus untuk melihat kemampuan siswa tersebut menyelesaikan konflik dalam suatu organisasi. Oke, baik. Nih, dari pandangan kalian nih, banyak nggak sih di tahun ini yang mau daftar OSIS? Oh yes, ya kayaknya Oke. banyak ya. Oke, baik. Nah, mungkin dari kalian ada nih pesan buat para teman-teman kalian yang belum gabung di organisasi OSIS. Bisa mulai dari Clara dulu. Jadi kalau aku buat teman-teman yang mau masuk OSIS, jangan takut masuk OSIS. Jadikan OSIS tempat kalian untuk berkembang dan menggali potensi diri kalian. Oke, baik. Kalau Rahel sendiri nih, Kalau dari saya itu menurut saya sebelum kita mau memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. oke. Kalau dari Cheris ya? Nih, mungkin dari saya ada sebuah pantun nih. Oke, untuk boleh nih. para siswa-siswa. Lukisan-lukisan adalah sebuah karya. Cakep. Cakep. Semangat dan sabar selalu ya. Cakep, oke. Nah, terima kasih nih buat waktunya adik-adik pengurus OSIS dari SMP THHK Kota Tegal. Nah, pemirsa, itu tadi beberapa obrolan seru tentang organisasi OSIS yang ada di SMP THHK Kota Tegal. Nah, buat kalian adik-adik yang bingung nih mau lanjut sekolah di mana, langsung aja daftar di SMP THHK Kota Tegal. Untuk info selengkapnya ada di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Saya Irma, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.